Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kiranya kita dalam keadaan sukacita, di mana kita hendak mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita bersama dengan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia bagi kamu sekalian, dan damai sejahtera yang dari Allah dan dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, yaitu yang tertulis pada kitab 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8, saya bacakan untuk kita. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika seseorang terpilih menjadi seorang pemimpin, tentu yang ingin kita lihat adalah hal-hal berbeda yang diupayakannya dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Perubahan demi perubahan apa saja yang dilakukan agar tercapainya harapan-harapan dari orang-orang yang dipimpinnya. Misalnya saja, bila seseorang terpilih menjadi presiden, melalui janji-janji yang pernah disampaikan sebelum menjabat, kiranya tidak hanya sebatas kata-kata saja. Kita pasti ingin melihat perubahan signifikan apa yang dilakukan ketika ia duduk menjabat sebagai seorang pemimpin. Mengapa diperlukannya pembaharuan atau perubahan? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya. Apalagilah bila perubahan-perubahan tersebut sempat terucap dalam kata-kata yang berupa janji. Maka janji itu harus diwujudkan agar rakyat yang dipimpin dapat menilai betapa konsistennya pemimpin tersebut melakukan apa yang pernah dijanjikan. Demikian jugalah halnya dengan seorang Raja Yehuda, Israel Selatan yang beribu kota di Yerusalem, yang bernama Raja Hizkia. Dia memimpin pada umur yang sangat muda, yaitu 25 tahun, dan menjabat sebagai raja
selama 29 tahun. 29 tahun bukanlah waktu yang singkat, melainkan waktu yang cukup lama menjadi seorang raja dengan berbagai gebrakan-gebrakan baru di dalam kepemimpinannya. Apa saja perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Hizkia dalam kepemimpinannya? Kita bisa lihat pada ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Yang pertama, menjauhkan bukit-bukit pengorbanan. Kedua, meremukkan tugu-tugu berhala. Ketiga, menebang tiang-tiang berhala. Kemudian menghancurkan ular tembaga. Kemudian memberontak kepada Raja Asyur, juga mengalahkan orang-orang Filistin. Dan kebanyakan dari perubahan yang dia lakukan adalah terkait dengan peribadahan kepada Tuhan. Sudah cukup lama bangsa Israel yang dipimpinnya tersebut hidup dalam pemujaan terhadap Tuhan yang lain. Oleh karenanya, dengan tegas Raja Hizkia melakukan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan, agar bangsa itu kembali kepada Tuhan dan setia hanya kepada Tuhan saja. Begitu banyak ragam cara, alat, dan juga tempat yang dijadikan oleh bangsa Israel hidup dalam keberhalaan kepada Tuhan yang lain. Tentu ini sangat mendukakan hati Tuhan. Maka terlebih dahulu Raja Hizkia melakukan pembaharuan terkait dengan peribadahan, agar bangsa itu tetap setia kepada Tuhan, seperti Hizkia yang selalu setia dan taat kepada Tuhan. Saudara-saudari, bila kita membaca lagi secara detail tentang kepemimpinan Raja Hizkia, kita akan menemukan pembaharuan lainnya lagi yang dia lakukan demi kehidupan rakyat yang lebih baik. Maka dari itu, beberapa hal yang dapat kita ambil sebagai pelajaran tentunya. Salah satunya adalah mari kita melakukan perubahan di dalam hidup kita. Perubahan demi perubahan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Seperti halnya Rasul Paulus pernah mengingatkan kepada jemaat di Roma agar mereka tidak sama dengan dunia ini, melainkan memiliki hidup yang berubah berkenan bagi Tuhan. Roma 12 ayat 2 mengatakan, "Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Mungkin banyak dari antara kita yang benar-benar ingin menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi pelaku yang melakukan kebenaran, perubahan-perubahan. Tapi terkadang kita sering menunda-nunda untuk melakukan hal-hal tersebut. Namun, melalui pribadi Raja Hizkia, kita belajar bahwa kita perlu untuk melakukan perubahan, apalagi terkait dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Jangan pakai kata tunggu untuk membaharui diri, tapi segeralah lakukan, sebab kita tidak tahu hingga kapan kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup di dunia ini. Jadilah agen-agen pembaharuan bagi dirimu, hidupmu, juga bagi orang-orang yang ada di sekelilingmu. Poin yang berikutnya adalah berkaitan dengan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan yang selalu menyertai kita. Jemaat yang terkasih, terkadang menjadi taat dan setia susah-susah gampang untuk dapat kita lakukan. Dibutuhkan komitmen untuk konsisten melakukan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Mengapa? Sebab si iblis selalu ada di mana-mana untuk menggoda kita, untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Kita selalu yakin bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, maka perlu bagi kita untuk taat dan setia kepada Dia. Seperti yang dialami oleh Raja Hizkia, dia taat,
setia, dan melakukan yang berkenan bagi Tuhan. Dan karya Tuhan ia rasakan ketika mengalahkan orang Filistin, memberontak kepada Raja Asyur yang ingin menghancurkan orang Israel. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu mengasihi kita. Maka kita perlu taat dan setia kepadanya untuk menunjukkan bahwa memang kita juga mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman yang telah bersapaan dengan kami. Kiranya firman itu boleh kami pelihara di dalam hati kami dan juga boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah Tuhan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang membawa kedamaian, menjadi berkat dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan, hidup kami tidak menjadi sia-sia, tapi menjadi hidup yang berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, pada kesempatan ini juga kami berdoa, bila pun ada jemaat-jemaat Tuhan yang dalam keadaan lemah tubuh, sakit penyakit, kami hanya mampu menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Hanya Engkaulah sumber kesembuhan, dan Tuhan jugalah sumber kepulihan. Bapa yang baik, biarlah hari-hari kami terus menyerahkannya kepada Tuhan, sebab hidup kami berada dalam rencana Tuhan. Kami menyerahkan perjalanan kehidupan kami hanya ke dalam kuasa Tuhan saja. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.